Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Zadianti atau akrab disapa Nidia dari absen 24. Di sini saya berasal dari kelas 11 Hospor 7 dan akan membawakan hasil tugas saya, yaitu tugas sejarah. Yang pertama, saya akan menjelaskan soal dari nomor 3, yaitu dampak dari jatuhnya kota Konstantinopel 1453 bagi bangsa Eropa. Yang pertama adalah terputusnya jalur perdagangan antara Eropa dan Asia, di mana hal ini menyebabkan mahalnya harga rempah-rempah karena sulitnya mencari rempah-rempah akibat jatuhnya kota Konstantinopel. Yang kedua adalah mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudera dan mencari rempah-rempah langsung ke sumbernya, terutama di Nusantara. Hal ini mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjajahan di negara-negara Nusantara atau negara-negara Asia, terutama di negara-negara yang memiliki sumber daya rempah-rempah yang melimpah seperti Indonesia, Filipina, dan Malaka. Dan yang terakhir adalah meningkatnya perselisihan bangsa Eropa dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, saya akan menjelaskan dari nomor soal 7, yaitu mengapa bangsa Indonesia ingin melakukan perlawanan terhadap VOC atau pemerintah Hindia Belanda sebelum atau sesudah abad ke-19. Yang pertama adalah karena penjajahan yang Belanda lakukan, penindasan ekonomi, dan monopoli perdagangan. Ada pula pelanggaran kedaulatan dan campur tangan dalam politik. Serta yang terakhir adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang VOC atau pemerintah Hindia Belanda yang kebanyakan merugikan bagi masyarakat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan nomor soal 12, yaitu mengapa perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara masih sulit untuk mendapatkan kemenangan apabila melawan VOC atau pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama adalah karena perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara masih bersifat kedaerahan atau tidak serentak. Yang kedua adalah karena militer dari Hindia Belanda memiliki pasukan yang sangat kuat dan militer dari Hindia Belanda memiliki persenjataan yang maju, baik, dan modern. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu efektivitas dari politik adu domba atau Divide et Impera yang digunakan atau bertujuan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah dampak dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap sosial dan budaya. Yang pertama adalah munculnya masyarakat dengan struktur sosial yang hierarkis. Yang kedua adalah perubahan dan penindasan tradisi lokal. Yang ketiga adalah penyebaran agama Kristen, terutama Katolik dan Protestan. Yang keempat adalah munculnya klaster pelajar dan buruh. Serta yang terakhir adalah pengaruh bahasa dan sastra Eropa.